Eksekusi lahan sekolah PAUD dan satu rumah di Jalan Raden Patah Kota Bengkulu berlangsung ricuh. Keluarga termohon sempat menghalang-halangi proses eksekusi sehingga terjadi adu mulut dengan jurusita Pengadilan Negeri Bengkulu. Pemilik bangunan yang menolak dieksekusi dengan sengaja membakar rumahnya sendiri. Toko produksi mebel di Desa Janti, Kabupaten Jombang, Jawa Timur terbakar. Api cepat membesar karena di dalam toko ini terdapat kayu bahan produksi mebel yang mudah terbakar. Kobaran api juga menyambar mobil pickup yang ada di dalam toko. Diduga api berasal dari korsleting listrik. Kericuhan mewarnai pengajian akbar yang menghadirkan Rizik Syihab di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, Rabu malam. Dua kelompok massa yang pro dan kontra dengan kehadiran Rizik untuk mengisi ceramah terlibat bentrok fisik hingga menyebabkan 10 orang terluka. Salah satu korban diketahui merupakan anggota polisi yang terkena lemparan benda keras. Pemirsa, militer kerajaan Thailand dan militer Kamboja terlibat pertempuran di beberapa wilayah. Militer Thailand menyebut sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. Militer kerajaan Thailand dan Kamboja terlibat pertempuran di berbagai wilayah pada Kamis pagi waktu setempat. Militer Thailand menyatakan sedikitnya 9 warga sipil tewas di 3 provinsi berbeda. 6 orang di Provinsi Sisaket, 2 orang di Provinsi Surin, dan 1 orang di Provinsi Ubon Ratchathani. Thailand mengklaim Kamboja melepaskan tembakan terlebih dahulu. Di sisi lain, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja mengerahkan pasukan dalam jumlah banyak, menggunakan senjata berat, dan melancarkan serangan udara guna menduduki wilayah Kamboja. Menurut pejabat militer Thailand, Surasan Kongsiring, pertempuran masih berlangsung di sepanjang perbatasan yang disengketakan. Angkatan Darat Kerajaan Thailand mengklaim mendengar suara pesawat tanpa awak Kamboja meski pesawat tersebut tak terdeteksi secara visual. Militer Thailand klaim 6 prajurit Kamboja bersenjata lengkap termasuk granat dan berpeluncur roket berjalan mendekati kawat berduri di depan pangkalan operasi Thailand. Kemudian Kamboja melepaskan tembakan di seberang pangkalan militer Thailand. Thailand membalas tembakan dan mengerahkan 6 pesawat tempur F-16 untuk menyerang target militer. Sementara itu, Kementerian Pertahanan Nasional Kamboja menuduh Thailand sengaja melancarkan serangan udara untuk menduduki wilayah Kamboja. Kemhan Kamboja juga mengklaim bahwa jet tempur Thailand menjatuhkan 2 bom di wilayah yang dikuasai Kamboja ketika bentrokan kedua negara meningkat. Bentrokan kedua negara terjadi sehari setelah Thailand menarik duta besarnya dari Kamboja, menyusul ledakan ranjau darat yang melukai seorang tentara Thailand di perbatasan. Sebelumnya, pada Rabu 23 Juli, Bangkok juga mengatakan akan mengusir duta besar Kamboja dari Bangkok. Brigade Al-Qassam merilis rekaman dari drone yang menunjukkan serangan Israel kepada warga sipil yang tak bersenjata. Rekaman tersebut menunjukkan pengejaran dan eksekusi terhadap warga sipil yang tak bersenjata, termasuk seorang wanita di kota Gaza, Palestina. Tak hanya menargetkan Hamas, Israel turut menyerang warga sipil yang tidak bersenjata. Perempuan, anak-anak, dan lansia pun turut menjadi korban kebiadaban Zionis Israel. Diketahui lebih dari 1.000 warga sipil di Gaza tewas ditembaki pasukan Israel ketika sedang mengantre bantuan di sejumlah titik distribusi. Pejuang Palestina terus melakukan perlawanan terhadap pasukan Zionis Israel di Gaza. Pejuang Hamas pun berhasil menghancurkan tank IDF di Deir al-Balah dan Jabalia. Dalam rangkaian operasi Batu Dauk, pejuang Hamas terus melakukan perlawanan yang dilakukan secara gerilya. Dengan menggunakan granat berpeluncur roket dan ranjau buatan sendiri. Dalam video yang dirilis oleh Brigade Al-Qassam, pejuang Hamas menargetkan pasukan dan kendaraan lapis baja Israel di tenggara kota Deir al-Balah, jalur Gaza Tengah.
Mereka pun berhasil menghancurkan sejumlah tank atau kendaraan lapis baja milik pasukan Israel di daerah tersebut. Sementara itu di Jabalia, Gaza Utara, para pejuang Hamas juga menghancurkan tank dan bulldozer Israel dengan sebuah ledakan hebat. Allahu Akbar walillahil hamd. Mereka berhasil menghancurkan kendaraan lapis baja Israel menggunakan pengendali jarak jauh. Sejumlah pimpinan anggota DPR RI ramai-ramai mengangkat poster berisi dukungan terhadap Palestina saat rapat paripurna ke-25 penutupan masa sidang 4 2024-2025 di Kompleks Parlemen Jakarta. Para anggota DPR mengutuk keras serangan Israel ke Palestina. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Diandra Mukni. Update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukkan dulu dengan air mineral yang murni dan alami. Saya Desvita Bionda pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Beragam poster dan video berisi dukungan terhadap Palestina menghiasi rapat paripurna ke-25 DPR RI masa sidang 4 tahun sidang 2024 hingga 2025 di Kompleks Parlemen Jakarta Kamis siang. Selesailah acara rapat. Ketua boleh interupsi sebentar. Bu Ketua, para pimpinan. Momen unik ini terjadi dari interupsi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa yang hendak menutup rapat. Namun Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Sukamta menginterupsinya. Sukamta mengatakan situasi di Palestina semakin memprihatinkan. Di momen yang sama, layar di ruang paripurna DPR RI juga menampilkan kehidupan sejumlah anak-anak Gaza yang menderita dan kelaparan. Selanjutnya sejumlah anggota DPR RI dari fraksi PKS mengangkat poster yang mereka bawa lengkap dengan syal rajut khas Palestina dan mereka berharap perang ini akan segera usai.